Kita selesaikan dari materi yang saya siapkan. Oke, jadi kemarin kita sudah selesaikan 2 bagian. Ini kita selesaikan yang 3 terakhir dari yang kita yaitu kemarin kita tentang mengenai, kemudian kita juga menyadari bahwa pekerjaan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi kita bisa membantu memperingan, ya, memperingan bagaimana proses penulisan itu tetap bisa kita lalui, ya, sehingga kita bisa di penulisan itu tidak menjadi masalah dan kemudian membantu kita untuk menyelesaikan untuk menutup penelitian yang dilakukan. Baik, kesempatan hari ini saya akan menyampaikan perlu Anda perhatikan sebelum Anda menulis publikasi, dan ini dari pengalaman yang saya jalani itu merupakan faktor penentu dari sebagian dari faktor penentu dari keberhasilan dalam publikasi ilmiah internasional yang kita lakukan, ya, terutama publikasi internasional. Publikasi internasional juga sudah ada keberhasilan juga, ya. Nah, kemudian ada beberapa tips dan trik yang manfaatkan, ya, untuk menyelesaikan publikasi ilmiah, dan terakhir nanti beberapa yang sudah kita lakukan tips dan catatan tadi itu, ya. Baik, nanti bergabung silakan, nanti kita terus saja sudah yang lain. Ini sudah 27 atau 26 orang, ya, kita lanjutkan saja. Oke, pertanyaan yang sering muncul di kita itu adalah sebetulnya kapan sih kita mulai harus berpikir untuk menulis suatu manuskrip manuskrip untuk dibuat sebagai publikasi hasil penelitian. Jadi mungkin kalau ditanya, ya, kapan Anda mulai memikirkan untuk menulis publikasi misalnya, ya, itu tentu jawabannya akan sangat bervariasi, ya, tergantung pada setiap individu ataupun peneliti, dosen yang kita tanya, ya. Tetapi kalau Anda bertanya misalnya pada temannya, kapan Anda mulai memikirkan untuk menulis publikasi, itu biasanya jawaban yang umum adalah ya ketika Anda sudah menyelesaikan kegiatan riset, ya kan? Sudah menyelesaikan kegiatan riset, maka Anda baru akan berpikir tentang penulisan manuskrip publikasi dari hasil riset itu, gitu kan? Atau mungkin ada juga bukan hanya selesai riset, tetapi selesai riset, data kita analisis, baru kemudian kita tabulasikan data-data yang ada, baru saya akan memikirkan untuk menulis manuskrip publikasinya. Atau bahkan ya kalau belum ada data yang lengkap, yang sudah ditabulasikan, yang sudah dibuat gambar dan sebagainya, maka ya ketika itu sudah selesai baru kita memikirkan untuk menulis publikasi. Ya, itu yang umum Anda kemungkinan, ya, yang umum atau yang biasa, ya. Co-host. Kenapa? Oke, jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Umumnya itu akan menjawab seperti itu. Jadi ketika kita sudah selesai penelitian atau sudah selesai analisis data atau sudah selesai analisis data dan membuat tabulasi dan sebagainya, itu
baru kita berpikir tentang penulisan publikasi dari hasil penelitian itu. Ya. Nah, kalau saya pribadi, ya, saya tidak akan menjawab seperti itu. Ya, jadi jawaban saya bukan ketika saya sudah selesai penelitian dan kemudian menyelesaikan analisis data, baru kemudian saya buat figur, baru saya memikirkan penelitian, itu bukan. Ya, kalau saya pribadi bukan demikian. Karena apa? Karena sejak saya istilahnya itu memulai suatu penelitian tertentu, ya, apakah itu penelitian lab atau penelitian di lapangan, ya. Ketika saya memulai penelitian, maka saya sudah harus memikirkan bagaimana nanti menulis publikasi ilmiah dari hasil penelitian itu. Ya. Sebagai contoh, apakah nanti akan saya targetkan sebagai jurnal nasional atau sebagai jurnal internasional. Itu ketika saya baru mau melangkah hari pertama ke laboratorium, itu sudah saya pikirkan tentang kemana saya akan mempublikasikan hasil penelitian nantinya. Ini belum bicara tentang hasilnya sudah ada di tangan, belum. Kita baru mau menginisiasi penelitian itu, kita sudah harus mulai memikirkan kemana nanti akan kita publikasikan penelitian kita itu. Ya. Nah, mengapa hal itu penting? Ya, mengapa hal itu penting? Karena setup dari penelitian, ya, dalam hal ini bagaimana Anda mengeksekusi penelitian yang Anda lakukan, itu akan menentukan hasil akhir dari publikasi yang Anda buat nantinya. Jadi hasil akhir penelitian yang Anda buat itu dalam bentuk publikasi, maksud saya, tidak ditentukan oleh ketika Anda sudah membuat tabel, gambar, dan grafik, bukan. Tetapi justru ditentukan ketika Anda mengeksekusi penelitian itu di lab atau di lapangan, itu nanti akan menjadi faktor penentu, ya, atau sebagian dari faktor penentu, apakah hasil penelitian itu terpublikasikan atau tidak. Ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan memikirkan itu ketika sudah dianalisis, sudah dapat tabel, sudah dapat grafik, bukan. Tapi sejak dari saya menginisiasi penelitian itu, saya sudah memikirkan kemana saya akan publikasi ini. Sehingga nanti dalam hal ini, metodologi penelitian dan sebagainya itu akan saya sesuaikan dengan target publikasi yang saya buat untuk hasil penelitian yang dilakukan itu. Ya, karena apa? Karena untuk masing-masing level publikasi itu menentukan mempunyai requirement yang spesifik, ya, dalam hal eksekusi dari eksperimennya. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda baru memikirkan penulisan publikasi ilmiah, itu ketika tabel sudah dibuat, grafik sudah tersedia, foto sudah siap untuk di layout, itu berarti sudah terlambat. Ya, karena apa? Karena ketika nanti requirement dari metodologi yang Anda lakukan itu tidak memenuhi, ya, syarat minimal dari suatu jurnal tertentu yang Anda arah, maka dampaknya adalah pasti publikasi Anda yang Anda tulis itu tidak akan bisa masuk ke jurnal target yang Anda inginkan. Ya. Jadi contoh misalnya kalau saya ingin tahun ini mempublikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah yang masuk ke dalam katakanlah Q1, ya. Karena saya mendapat informasi bahwa teman-teman di balai penelitian, ya, apakah di balai penelitian di bawah Kementerian Pertanian atau juga lembaga-lembaga penelitian di bawah LIPI, ya,
itu dalam ketentuan kecukupan minimal itu kalau dia sudah misalnya mencapai peneliti madya ke atas, itu diharuskan untuk membuat suatu publikasi ilmiah di jurnal-jurnal dengan reputasi yang tinggi. Ya, misalnya jurnal yang terindeks Scopus Q1 atau Q2 misalnya. Baru dihitung kalau bukan publikasi internasional Q1 atau Q2 itu tidak dihitung sebagai persyaratan kecukupan minimal tadi itu. Ya. Nah, ini kan tentu tadi berkaitan dengan hal itu, maka peneliti dari lembaga-lembaga di bawah naungan LIPI atau juga peneliti di bawah lembaga penelitian Litbang Pertanian misalnya, ada kalanya suatu tahun tertentu dia harus berpikir bahwa nanti mesti berhasil mempublish minimal satu publikasi ilmiah di jurnal ilmiah berreputasi Q1 atau Q2 tadi. Nah, ketika Anda bermaksud demikian, tetapi eksperimen sudah dilaksanakan, kemudian data sudah didapat, tetapi ya, eksperimen yang Anda lakukan itu tidak memenuhi syarat minimal ya untuk bisa dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus Q1, Q2 tadi, otomatis ya sebagus apapun Anda menyiapkan tulisan manuskripnya itu, maka tidak akan bisa ya, tidak akan bisa terbit di dalam jurnal ilmiah internasional yang masuk dalam indeks Scopus Q1 atau Q2 tadi. Mengapa? Karena naskah-naskah yang bisa diterima di jurnal-jurnal dengan indeks masuk kategori Q1 dan Q2 itu ya itu akan ditentukan keberhasilannya itu akan ditentukan oleh bagaimana Anda men-setup eksperimen yang Anda lakukan. Ya. Dan ini saya rasa berlaku umum juga pada jurnal-jurnal ilmiah internasional lainnya. Ya baik yang Q di bawah 2, misalnya Q3 atau Q4, ataupun yang terindeks Web of Science dengan reputasi yang tinggi, itu biasanya akan memerlukan standar minimal tertentu yang mesti dipikirkan sehingga bisa melewati batas itu dan kemudian penelitian kita bisa terpublikasi di sana, ya, antara lain misalnya. Nah, oleh karena itu jangan hanya berpikir menulis publikasi itu ketika Anda sudah semuanya selesai, karena kalau semuanya selesai kan kita tidak bisa merubah bagaimana yang tadinya mungkin belum memenuhi standar, kemudian bisa memenuhi standar kan, seperti itu. Ya, jadi dengan kata lain, ketika Anda sudah siap dengan tabel dan sebagainya, kalau eksperimen setup-nya itu oke, maka tidak masalah. Tetapi kalau eksperimental setup-nya itu ternyata belum memenuhi syarat, ya tentu apa yang Anda hasilkan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan sebagainya itu menjadi menjadi katakanlah quote unquote sia-sia. Karena apa? Karena data yang Anda siapkan itu didasarkan pada eksperimental design yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan menurut standarnya jurnal target tadi, atau analisis statistiknya tidak memenuhi syarat yang diinginkan, ya, atau populasi tanaman yang dievaluasi tidak melewati batas minimal misalnya, atau locus marker yang dievaluasi tidak memenuhi syarat, ya, atau juga mungkin kalau Anda mengembangkan linkage marker itu belum dilakukan
validasi dengan populasi yang berbeda misalnya dan sebagainya. Itu akan menjadi salah satu faktor penyebab naskah kita itu akan di-reject oleh target jurnal yang kita inginkan itu. Ya. Makanya perlu bagi Anda untuk memikirkan sejak Anda mau mengeksekusi penelitian itu, harus Anda pikirkan kemana Anda akan mengirim publikasinya, sehingga nanti Anda bisa mendesain metodologi penelitian yang Anda lakukan itu mengikuti standar minimal yang diinginkan oleh jurnal-jurnal target tadi. Ya. Nah, ketika itu sudah Anda pahami bahwa nanti saya akan memasukkan hasil penelitian ini ke jurnal Q1 yang namanya apa misalnya ya, itu maka kita dari sejak setup eksperimen sudah kita arahkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh jurnal Q1 tadi. Ya, ulangannya harus ada berapa, populasi tanaman yang dievaluasi berapa, kemudian statistical analisisnya bagaimana supaya bisa memenuhi itu. Kalau kita bekerja dengan makro, ya berapa lokus yang harus dievaluasi minimal dari penelitian yang kita lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi keberhasilan itu sangat ditentukan dengan bagaimana Anda men-setting eksperimen sejak awal supaya nanti bisa memenuhi syarat yang ditentukan oleh jurnal target tadi. Ya. Nah, kalau tidak tentu ya berarti Anda bisa istilahnya itu harus was-was ya, harus was-was. Jangan-jangan nanti kelemahan itu menjadi pertanyaan bagi editor atau bagi reviewer yang menghandle naskah yang kita siapkan. Nah, kalau itu nanti menjadi pertanyaan, berarti kita mesti bisa menjawab bagaimana kenapa itu tidak dipenuhi gitu kan. Nah, kalau nanti dengan penjelasan yang kita berikan itu editor atau reviewer itu bisa menerima, ya mungkin besar kemungkinan akan bisa terpublikasikan. Tetapi kalau ternyata explanation kita itu tidak diterima atau bahkan kita tidak bisa mempunyai argumentasi terkait dengan mengapa itu dilakukan demikian dan tidak demikian yang lain. Nah, itu tentu akan menjadi salah satu faktor penyebab ditolaknya naskah publikasi yang kita submit ke jurnal tersebut. Nah, jadi ini penting sekali, makanya diubah mindset-nya, ya kita rubah cara pandangnya, bahwa kita jangan berpikir menulis publikasi itu ketika semuanya sudah terkumpulkan, bukan. Tapi justru sejak kita proses pengumpulan itu harus kita lakukan dengan baik dan kita sesuaikan dengan pemikiran kita nanti mau disubmit kemana. Oke, itu hal yang penting menurut saya ya, dari pengalaman yang saya lakukan itu menjadi hal yang perlu ini. Nah, berkaitan dengan eksekusi dari penelitian, maka saya melihat ada dua hal yang seringkali kita praktekkan dan kita dari pengalaman itu kita bisa melihat bahwa kok sepertinya model yang satu itu lebih besar kemungkinan untuk bisa publish di jurnal bereputasi dibandingkan model yang lain. Ya, contoh misalnya ada istilah yang saya sebut sebagai comprehensive data versus comprehensive approach. Ya, nah, jadi dalam pengalaman yang saya lakukan dalam kaitannya dengan menulis publikasi dan menerbitkan publikasi tersebut di jurnal, berbagai macam jurnal yang saya sudah
berinteraksi, itu ternyata ada hal khusus yang berkaitan dengan bagaimana kita men-setting eksperimen itu dan kemudian mengoleksi data yang kita yang kita kumpulkan dari eksperimen itu. Apakah kita menggunakan dalam eksperimennya itu kita menggunakan memperoleh komprehensif data, ya, atau kita sebaliknya kita mengumpulkan data yang sama tetapi dengan pendekatan comprehensive approach, bukan comprehensive data saja tapi juga comprehensive approach yang kita kedepankan. Nah, kemudian terkait dengan comprehensive data dan comprehensive approach ini, yang mana yang berpotensi lebih besar untuk bisa terbit di dalam jurnal ilmiah internasional yang kita targetkan. Jadi apakah dengan comprehensive data itu sudah cukup menjamin hasil penelitian kita itu akan bisa terpublikasikan, ataukah kita perlu memperhatikan bukan hanya comprehensive data, tetapi juga pendekatan yang komprehensif dari penelitian yang kita lakukan. Ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat bagaimana chance untuk seandainya kita punya dua manuskrip, yang satu itu comprehensive data, ya, yang lain comprehensive approach, kemudian ini bidang penelitiannya sama, hanya kita setting dengan dua pendekatan yang berbeda, kemudian kita submit ke jurnal target yang sama, gitu kan? Nah, mana yang lebih besar kemungkinan diterima dan mana yang kemungkinan di reject gitu ya, dari dua pendekatan yang dua mode pendekatan yang kita ajukan dalam kaitannya dengan eksperimennya. Nanti kita lihat mana yang diharapkan oleh jurnal ilmiah internasional, apakah yang comprehensive data ataukah comprehensive approach ya. Oke, jadi penjelasan lebih lanjut dari yang tadi saya sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan comprehensive data, ya, jadi model yang pertama tadi comprehensive data itu diibaratkan kita men-set up satu eksperimen. Ya, jadi dalam penelitian yang kita lakukan kita men-setting satu eksperimen, ya, untuk menjawab beberapa tujuan penelitian tertentu. Ya. Jadi intinya kita melakukan eksperimen satu eksperimen, kemudian dengan eksperimen itu kita berharap bisa menjawab beberapa tujuan penelitian tertentu. Ya. Jadi kita membuat desain eksperimennya seperti itu. Ya. Kemudian dalam satu eksperimen itu Anda mengamati banyak peubah. Ya, jadi Anda melakukan pengamatan terhadap banyak peubah yang mungkin bisa Anda lakukan dalam bentuk menimbang, mengukur, mengamati warna, morfologi dan sebagainya yang nantinya bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, foto, dan lain-lain. Jadi kita dari satu eksperimen tadi itu kita mencatat banyak sekali parameter yang bisa kita ukur dengan penimbangan atau kita ukur dengan mengukur menggunakan panjang, lebar, isi dan sebagainya, melakukan pengamatan bisa warna, bisa bentuk, bisa apa yang terkait dengan perkembangan tanaman tertentu, dan mendokumentasikan foto, kemudian membuat grafik dan sebagainya. Ya. Yang semuanya itu bersumber pada satu eksperimen yang sama tadi, yang kita dari awal memang desain demikian. Nah, dari hasil penelitian itu mungkin Anda menghasilkan, misalnya, ya ini hanya asumsi saja, katakanlah Anda menghasilkan 10 atau lebih hasil data pengamatan yang
dibuat menjadi tabel atau dibuat menjadi histogram atau dibuat menjadi grafik ya, atau campuran dari tabel, histogram, grafik dengan foto dengan yang lain-lain. Jadi artinya pokoknya Anda punya banyak tabel, grafik dan histogram dan sebagainya ya yang bisa disajikan dari satu eksperimen tadi. Nah, saya dengan modal katakanlah 10 tabel tadi atau tabel campur dengan grafik dan foto, 10 item tadi, itu Anda menulis satu manuskrip publikasi. Ya, tentu karena tabel dan grafiknya banyak, data-data pendukungnya banyak, tentu kita bisa menulis secara komprehensif dari data-data yang ada itu ya. Jadi semuanya kita bisa ungkap dalam suatu tulisan yang kemudian menjadi manuskrip yang baik yang kita susun dari data yang ada itu. Nah, jadi itu yang saya maksud dengan komprehensif data, itu adalah salah satu bisa diilustrasi satu eksperimen pengamatan kemudian berakhir dengan banyak tabulasi atau penelitian. Manuskrip ditulis berdasarkan data dukung yang demikian sehingga kita bisa mendapatkan satu manuskrip yang komprehensif data ya, disupport oleh komprehensif data dalam manuskrip yang kita buat itu. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan komprehensif data ya. Saya ingatkan sekali lagi, jadi Anda yang berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, silakan kalau ada pertanyaan atau apa yang lain, itu bisa menyela di setiap sesi atau bisa melakukan menuliskan di dalam chat ya, untuk kemudian saya akan jawab pada saatnya nanti ya, ketika sudah pas dengan pertanyaan yang diberikan itu. Jadi silakan bisa lewat chat box atau bisa menginterupsi dan kemudian bisa menanyakan ya. Baik, saya ilustrasikan apa yang dimaksud dengan comprehensive approach dengan memberikan gambaran sebagai berikut. Ya. Oke, jadi berbeda dengan komprehensif data di atas. Ya, berbeda dengan komprehensif data di atas. Untuk yang komprehensif approach ini, Anda men-setup 3 atau lebih eksperimen. Ya kan, jadi bukan satu eksperimen, tetapi bisa 3, bisa 4, bisa 5 eksperimen dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk menjawab satu tujuan penelitian yang sama. Artinya gampangannya beginilah, Anda ingin melihat pengaruh pemupukan nitrogen misalnya, pemupukan nitrogen terhadap pertumbuhan dan tanaman. Ya, Anda tujuan adalah apakah pemberi pupuk nitrogen itu adalah tumbuhan atau perkembangan tanaman tertentu. Ya, itu misalnya adalah riset objektifnya itu ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan apakah pemupukan nitrogen itu berperanan dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya yang Anda evaluasi. Nah, dalam menjawab pertanyaan penelitian itu, Anda tidak hanya menggunakan satu eksperimen saja, tetapi Anda melakukan 3 atau lebih eksperimen yang berbeda dengan pendata tujuannya sama, yaitu untuk mendokumentasikan apa pengaruh dari pemupukan N terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanamannya.
Ya, misalnya dalam pendekatan yang dari 3 atau lebih pendekatan itu, misalnya pendekatan yang pertama adalah melihat pengaruh dari pembukaan N tadi terhadap hasil biomasa misalnya ya. Tentu dalam hal ini Anda akan memberikan pupuk dengan kontrol yang tidak memberikan pupuk. Mungkin pemberian pupuknya juga beberapa level. Kita evaluasi, hasil akhirnya kita lihat apakah yang diberi pupuk N dengan yang tidak itu mempunyai misalnya biomasa yang sama atau tidak sama misalnya kan, atau lebih tinggi atau lebih rendah misalnya kan, antara yang tanpa dipupuk dengan diberi pupuk tertentu gitu kan. Itu adalah dengan maksud bahwa kalau Anda melihat perbedaan biomasa yang dihasilkan antara yang dipupuk dengan yang tidak, berarti Anda berasumsi bahwa oke, mungkin perbedaan perlakuan pemupukan itu yang mempengaruhi perbedaan dari biomasa yang dihasilkan. Itu adalah pendekatan yang pertama. Pendekatan yang ada karena ini tujuannya adalah melihat pengaruh dari N, ya, pengaruh dari nitrogen terhadap perkembangan tanaman, maka Anda juga melakukan eksperimen yang tidak hanya tidak hanya mengukur biomasa, tetapi juga Anda gunakan elemen nitrogen tadi itu yang sudah diberi label misalnya apakah radioaktif atau label-label yang lain yang bisa mendeteksi bagaimana distribusi ataupun fisiologis di alam ketika Anda memberikan pupuk N tadi. Ya, jadi selain nanti Anda akan melihat biomass-nya, Anda juga melihat bagaimana distribusi ataupun metabolisme dari pupuk N yang diberikan tadi dalam eksperimen yang Anda lakukan ya, misalnya ada yang diberi pupuk N, ada yang tidak, berarti pupuk N-nya itu nanti diberi label radioaktif atau label yang lain, yang tidak ya tentu tidak, sehingga kita bisa memonitor kemana istilahnya pupuk N yang kita berikan itu katakanlah terdistribusi di dalam jaringan-jaringan tanaman yang kita evaluasi itu. Ya, karena apa? Karena dengan adanya label radioaktif misalnya atau label yang lain, kita bisa memonitor bagaimana penyebaran ataupun distribusi dari elemen N tadi itu di dalam bagian-bagian tanaman ataupun juga dalam komponen-komponen tertentu yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi walaupun yang diuji adalah di pupuk N dengan tidak di pupuk N, tetapi pengamatannya itu melibatkan tracer dari N yang sudah diberi radioaktif, sehingga kita bisa memonitor bagaimana pola persebaran dari N yang diberikan lewat pupuk itu, kemudian dia terserap dan kemudian dimetabolisme oleh tanamannya dan berakhir dengan suatu produk fungsional itu. Nah, produk fungsional tertentu itu bisa kita monitor keberadaannya ketika dia memanfaatkan N radioaktif yang kita berikan itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang kita jawab dari pendekatan kedua itu tentu bukan hanya berapa biomasa yang dihasilkan bedanya gitu kan antara dipupuk dan tidak, tetapi lebih kepada mungkin physiological proses dari pupuk yang kita berikan itu dalam kaitannya dengan metabolisme di tanaman itu dia berperanan di mana, ya, mempengaruhi apa yang terjadi pada tanamannya ketika dia diserap oleh tanaman dan kemudian terdistribusi dan dimanfaatkan oleh tanaman itu. Kita ingin tahu kemana saja dan sebagainya ya dengan pendekatan kedua itu. Ya.
Nah, jadi nanti tentu kita akan bisa komplementasikan antara yang tadi pengamatan biomasa dengan pengamatan radioactivity ini. Nah, kita bisa membuat misalnya, oh ternyata N itu bisa meningkatkan hasil karena proses apa namanya itu fisiologi yang tertentu yang bisa dijelaskan dari ini dari apa kemana elemen N radioaktif tadi itu tersebar dalam kaitannya dengan jaringan atau perkembangan atau pertumbuhan jaringan tanaman yang kita berikan treatment tracer nitrogen yang radioaktif tadi. Ya. Nah, pendekatan yang ketiga mungkin sama, tetap akan kita berikan pupuk, kita berikan ini, tetapi objektif kita itu hanya ingin melihat apakah ada fungsi, adakah fungsi-fungsi dari enzimatis ataupun juga molekuler yang istilahnya itu relevan dengan metabolisme dari nitrogen oleh tanaman misalnya. Ya, jadi kita melihat dalam kaitannya dengan perlakuan pemupukan yang ada itu, kita perdalam lagi ya dengan satu eksperimen yang melihat kepada biochemical karakter atau molekuler karakter dari tanamannya, sehingga tidak hanya biomasa saja, tetapi saya juga ingin tahu apa enzim tertentu yang diaktifasi atau diinaktifasi ya akibat perlakuan pupuk N tadi misalnya, atau juga apakah ada faktor-faktor molekuler tertentu yang ketika kita berikan perlakuan N itu menjadi berubah profilnya ya dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberi pupuk misalnya, atau yang diberi pupuk dosis tinggi dengan dosis rendah itu ada perbedaan dari profil protein yang ada di dalam itu transkriptum dari tanamannya. Misalnya ya itu. Jadi ada penekanan tadi yang semuanya itu akan menjawab pengaruh dari pemupukan N terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya. Hanya approach-nya beda-beda. Yang satu tadi kita lihat whole plant, kemudian kita lihat dampaknya terkait dengan biomasa ya. Kemudian yang kedua kita lihat dari sisi physiological-nya, mungkin dengan menggunakan tracer dari pupuknya itu, ya kita monitor kemana saja dia didistribusikan ya. Nah, yang ketiga mungkin kita lihat molekuler dan biochemical proses yang terjadi di balik tadi persebaran atau distribusi N di dalam tanaman, juga mungkin bagaimana dia bisa membuat misalnya biomasanya lebih tinggi atau lebih rendah ya. Nah, itu semuanya kita desain sebagai satu paket eksperimen ya yang menjawab pada pertanyaan apa pengaruh pupuk N terhadap misalnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang kita evaluasi ya, semuanya dilakukan itu. Kemudian kalau di skenario pertama tadi kita mendapatkan 10 atau lebih parameter yang berasal dari satu eksperimen. Pada pendekatan yang kedua ini juga kita tidak kemudian mendapatkan 30 parameter atau lebih, bukan. Memang kita desain menghasilkan juga 10 atau 10 observable data saja. Yang artinya dari 3 eksperimen mungkin kita cukup masing-masing memberikan kontribusi untuk 3 peubah utama saja. Misalnya ya kalau tadi biomasa ya mungkin cukup kita mendapatkan satu biomasa akar, biomasa yang above ground berarti yang tajuk ya, atau biomasa total misalnya, begitu saja. Ini yang kita amati gitu kan, sehingga nanti dari eksperimen itu kita mendapatkan berkontribusi pada 3 peubah yang kita amati gitu kan. Kemudian yang eksperimen 2 juga begitu, sekitar 3 peubah saja gitu kan.
yang eksperimen, maksudnya menghasilkan tiga tabel saja, gitu kan. Yang eksperimen pertama juga mengkontribusikan 3 tabel, berarti ada beberapa peubah yang diamati memang, tetapi tidak sekomprehensif yang tadi itu. Ya, 3 tabel eksperimen 1, 3 tabel eksperimen 2, 3 tabel eksperimen 3, jadi kira-kira 9 atau 10 tabel bisa keluar dari eksperimen yang dilakukan dengan pendekatan, dengan 3 pendekatan yang berbeda tadi itu. Nah, berarti apa? Berarti eksperimen yang dilakukan itu mencatat ya simple to moderate data saja, ya 3 atau 4 main parameters dalam bentuk grafik, foto dan sebagainya. Intinya nanti di akhir penelitian itu kita bisa mendapatkan 10 tabel atau 10 tabel dan grafik dan foto, maksudnya gabungan dari tiga-tiganya yang kita jadikan sebagai bahan untuk menulis manuskrip, satu manuskrip, begitu kan. Jadi sama dengan yang pendekatan pertama tadi, juga 10 tabel atau gabungan tabel grafik atau foto, ya, yang pendekatan kedua pun juga menghasilkan 10 tabel atau tabel dan grafik atau tabel dan grafik dan foto, ya. Jadi sama dengan itu. Tapi bedanya kalau yang pertama tadi 10 tabel itu dari satu eksperimen yang sama, berarti kita membuat parameter itu banyak yang diamati. Kalau yang pendekatan kedua ini tidak terlalu banyak, ya pokoknya kita mana kira-kira peubah utama yang akan berkaitan dengan eksperimen tertentu, gitu, itu yang kita amati, yang lain-lain tidak kita perhatikan, ya. Mungkin perubahan warna daun itu mungkin bukan hal yang penting yang kita akan evaluasi, tetapi tentu bobot akarnya berapa, bobot tajuknya berapa, bobot total berapa, mungkin itu adalah hal yang kita utamakan, misalnya kan, ya tentu tinggi tanaman atau jumlah ruas atau apa, mungkin itu juga relevan dengan bobot tadi itu kan, gitu. Jadi mungkin juga apa namanya itu luas sebaran akar, luas sebaran dalam atau kedalamannya dan sebagainya, itu mungkin bisa menjadi satu indikator yang kita report. Tetapi intinya dari 3 pendekatan, 3 eksperimen yang dilakukan itu, kita juga tetap berakhir dengan sekitar 10 tabel misalnya. Oke, itu yang dimaksud dengan ilustrasi yang menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan comprehensive data dan apa yang dimaksud dengan comprehensive approach, yang mana di akhir dari eksperimen menghasilkan sama-sama sejumlah data set yang sama, tetapi yang satu berasal dari satu eksperimen saja, yang dua berasal dari 3 eksperimen yang berbeda untuk menjawab satu pertanyaan yang sama, ya. Dan kemudian bedanya ya tentu kalau satu eksperimen kita harus menghasilkan 10 tabel, maka bisa banyak sekali peubah yang kita harus ukur, timbang atau ini foto atau apa yang lainnya. Tapi kalau yang di skenario 2 ini tentu setiap eksperimen ya berkontribusi secukupnya saja untuk data utama yang kita inginkan. Yang lain-lain kita tidak perlu melakukan pengamatan, ya misalnya, ya. Tetapi tetap karena 3 eksperimen yang berbeda menghasilkan data dukung juga 10 tabel misalnya, atau tabel grafik dan foto, ya. Nah, disitulah perbedaan yang saya maksudkan dengan comprehensive data dengan comprehensive approach, ya, supaya Anda bisa memahami dulu bagaimana setting dari eksperimen. Nah, ini kan berarti harus terjadi sebelum kita menulis, sebelum tadi kita menganalisis data dan sebagainya kan. Jadi sejak kita mendesain eksperimen, maka ini akan terjadi. Apakah pendekatan desain eksperimen Anda itu comprehensive data, berarti cukup kita melakukan satu eksperimen saja dengan satu setup tertentu, tapi kita amati peubah yang banyak, ataukah Anda membuat 3 pendekatan eksperimen dengan masing-masing dataset yang diperlukan untuk setiap eksperimen itu, dan kemudian di total memang sama dengan
hasil 10 tabel yang dilakukan antara 1 dengan 2 tadi itu. Ya. Namun origin dari 10 tabel tadi beda. Kalau yang pertama itu dari 1 eksperimen yang sama, kalau yang kedua ini dari 3 eksperimen yang berbeda dengan pendekatan yang juga tidak sama, yang kemudian digabungkan sebagai satu manuskrip tertentu dengan dukungan data yang ada tadi itu. Ya. Nah, lebih lanjut kira-kira dengan 2 pendekatan yang berbeda tadi itu, yang semuanya sudah berakhir dengan satu manuskrip final, ya, yang kita tulis berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira pendekatan model 1 ataukah pendekatan model 2 yang akan berhasil dan bisa keluar sebagai suatu publikasi internasional. Ya, ini kan karena kan tadi target kita kan membuat publikasi internasional, ya, berarti kita akan mempertanyakan apakah tipe pendekatan yang pertama yang akan berhasil ataukah tipe pendekatan yang kedua yang akan bisa menghasilkan atau bisa berhasil melewati proses itu dan terbit di dalam jurnal ilmiah internasional. Ya. Nah, menjawab pertanyaan itu dari pengalaman yang saya alami, ya, selama selama sekian waktu kita melakukan publikasi tadi itu ternyata bahwa pada umumnya untuk bisa diterima di suatu jurnal ilmiah internasional tertentu itu memerlukan setting eksperimen yang baik dan juga pendekatan eksperimen yang komprehensif. Ya. Jadi dari pengalaman yang saya punya, ya, yang tentu ini tidak kemudian ya saya hanya menceritakan bahwa dari pengalaman yang saya punya itu pada umumnya ketika kita menyiapkan manuskrip dengan setting eksperimen yang baik, ya, dan dengan pendekatan eksperimen yang komprehensif itu lebih sering bisa diterbitkan di jurnal ilmiah target yang kita inginkan, ya, dibandingkan kalau kita menggunakan pendekatan yang komprehensif data tadi itu. Ya, jadi 1 kali eksperimen, 1 musim, kemudian mencatat banyak sekali peubah-peubah yang diambil dari penelitian itu. Itu ternyata lebih besar chance untuk diterbitkan di jurnal internasional itu ketika kita menggunakan pendekatan yang kedua atau model pendekatan yang kedua tadi, yaitu comprehensive approach dibandingkan dengan comprehensive data. Karena kalau publikasi internasional itu kadang-kadang tidak dibatasi halaman, kita bisa menyampaikan lebih dari 15 halaman, ya. Tentu ada juga jurnal yang membatasi halamannya, misalnya hanya 6.000 kata atau 5.000 kata per manuskrip, ya. Kalau tidak nanti kita di-charge ekstra untuk kelebihan halaman yang kita punya itu. Nah, jadi dengan membuat eksperimen yang komprehensif approach tadi itu menjamin atau membuat kemungkinan di tema di jurnal lebih daripada hanya single ini, ya, hanya single itu.
kemudian berarti konsekuensinya di dalam mendesain suatu eksperimen itu perlu merecord secara ekstensif dari setiap eksperimen itu peubah-peubah yang mau diamati. Itu nggak perlu kita membuat satu eksperimen, kita buat 20 peubah yang akan diamati. Itu nggak perlu sebetulnya. Lebih baik kita merecord yang simple sampai moderate data saja, 3, 4, atau berapa peubah yang kita inginkan per eksperimen, karena itu memang kita pandang sebagai bagian yang penting. Dan ketika kita pertumbuhan dan perkembangan kan yang paling utama sebetulnya adalah ini apa namanya itu biomasa misalnya kan. Kalau berdaun panjang daun ya itu mungkin penting tetapi bukan major contributor barangkali kan. Atau kalaupun dia major contributor tapi ya tidak usah terlalu detail ke sana sehingga kita cukup mengalokasikan resource untuk phenotyping-nya itu pada komponen-komponen data phenotype yang esensial dan langsung berhubungan dengan apa namanya itu question yang kita ingin jawab tadi itu. Nah, jadi dalam hal comprehensive approach kita nggak mesti mengamati banyak-banyak peubah per eksperimennya, tetapi ketika kita gabungkan karena tiga-tiganya menjawab satu hal yang sama, maka kita juga akan mendapatkan cukup banyak data yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk penulisan publikasi kita. Kemudian apa namanya itu istilahnya itu manuskrip yang kita tulis dengan baik, ya, dengan setting eksperimental yang baik dan komprehensif tadi itu, ya, itu ternyata lebih mungkin, ya, ternyata lebih mungkin untuk diterbitkan di jurnal internasional dibanding yang komprehensif data tadi itu, ya. Sedangkan yang single eksperimen dengan berbagai macam recorded data, meskipun itu menghasilkan manuskrip dengan jumlah halaman yang sama dengan pendekatan yang komprehensif tadi, karena data tabelnya 10, ya berarti bisa menulis dalam jumlah halaman yang barangkali 20, 30 atau bahkan 50 halaman untuk eksperimen yang kita buat itu, gitu kan ya. Tetapi demikian juga yang comprehensive approach, karena tadi juga menghasilkan 10 tabel atau gabungan tabel dan bentuk data yang lain, itu juga akan bisa menghasilkan manuskrip dengan jumlah lembar halaman yang barangkali bisa 30, 40 atau 50 halaman misalnya ya. Nah, itu kalau memang tidak menjadi masalah bagi jurnal targetnya, masalah berarti kan kita bisa bikin 50 lembar double space apa double type sebagai manuskrip yang kita buat karena memang datanya banyak ya, walaupun pendekatannya bisa atau besar ya. Nah, unfortunately ya, sayangnya comprehensive data itu less likely untuk bisa dipublish di jurnal internasional yang bereputasi ya. Tentu apa namanya itu, tentu ini bukan sebagai satu-satunya kriteria ya. Tentu Anda nanti mungkin saya pernah ketemu dengan eksperimen yang juga single eksperimen dengan data yang seadanya, tapi kok terpublikasi di jurnal, yaitu tentu bukan general rule ya, yang seperti itu bukan general rule, mungkin ada exception, tetapi kalau kita lakukan dengan pendekatan yang comprehensive approach, itu bisa dijadikan sebagai general rule bahwa itu akan membantu kita untuk berhasil dalam kaitannya dengan terbitnya manuskrip kita itu di jurnal target tertentu ya. Tentu faktor-faktor lain juga akan berpengaruh walaupun kita sudah membuat comprehensive experimental approach tapi nulisnya bahasa Inggris Indonesia, ya tentu tidak akan bisa terbit ya, bukan karena eksperimennya yang salah tetapi karena
kita tidak menyiapkan manuskrip itu dengan baik sesuai dengan language yang diminta oleh jurnalnya. Nah, jadi tentu di situ juga walaupun Anda sudah comprehensive experimental approach, tapi kalau tidak disiapkan menjadi manuskrip yang baik, ya tetap akan ditolak gitu kan. Jadi bukan karena eksperimentalnya sudah secara eksperimental sudah benar pakai pendekatan comprehensive approach, tapi secara manuskrip preparation-nya itu yang salah di situ kan, karena kita tentu harus menggunakan standar penulisan yang baik untuk suatu manuskrip publikasi internasional. Ya. Sebaliknya, walaupun kita menulis dengan sangat bagus, ya, grammarnya tidak ada yang salah, kemudian style dari tulisannya juga sudah mengikuti tulisan native speaker, ya. Kemudian apa namanya itu spelling error tidak ada satupun yang salah, semuanya perfect ya. Tapi ketika Anda data yang disajikan itu dari single eksperimen, most probably walaupun banyak perubahan ininya single eksperimen, tetapi comprehensive data most probably akan sulit untuk terbit di jurnal internasional berreputasi. Itu maksudnya, ya. Itu maksudnya. Jadi menulis manuskrip yang bagus, bahasa Inggris yang sempurna, itu tidak menjamin bahwa itu akan menjadi manuskrip yang terbit di publikasi internasional ketika kita tidak menyiapkan eksperimen itu dengan baik. Contohnya tadi saya bandingkan ekstrim yang hanya single eksperimen tapi banyak recorded data, itu tidak menjamin bahwa itu akan pasti terbit ketika kita siapkan manuskripnya itu dengan sempurna, ya, karena masalahnya bukan terkait dengan penulisan manuskrip yang sudah sempurna, tetapi kepada eksperimental desain yang Anda lakukan dalam menjawab penelitian itu yang menjadi pertanyaan, ya, yang menjadi pertanyaan bagi editor maupun bagi jurnal target atau barangkali reviewer yang mereview jurnal mereview untuk jurnal target yang kita inginkan itu. Ya, biasanya akan mengalami masalah di sana gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat kita mesti memperhatikan betul ya, sejak kita mendesain eksperimen itu harus kita perhatikan jangan sampai nanti kita terjebak dengan eksperimen sudah selesai tapi setting eksperimen dan pendekatan eksperimennya itu yang kemudian tidak acceptable bagi jurnal atau tidak memenuhi kriteria minimal dari jurnal target yang kita inginkan. Dampaknya adalah manuskrip sudah kita tulis dengan baik, eksperimen sudah selesai kita lakukan, data sudah terkumpul, dan kita punya banyak data untuk mensupport finding yang ingin kita kemukakan. Tetapi dari sisi eksperimental approach-nya tadi itu dianggap sebagai flaw, ya, tidak memenuhi syarat untuk bisa diterbitkan di jurnal ilmiah tertentu, misalnya seperti itu. Ya. Dan ini pengalaman yang saya alami ya, beberapa tahun kita bekerja dengan publikasi internasional. Ini ternyata menjadi salah satu faktor penentu apakah kita bekerja dengan comprehensive approach atau hanya comprehensive data saja. Nah, pada umumnya yang comprehensive data itu akan sulit untuk bisa diterima oleh publisher dalam kaitannya dengan penerbitan manuskrip yang kita ingin lakukan. Oke, saya akan tengok dulu di chat yang ada. Ini ada 3 hal yang ditanyakan oleh 3 mahasiswa. Yang pertama oleh Ibu atau Mas Asri Sahara, ya, apa namanya, menanyakan dalam rangka mendapatkan komprehensif data, penentuan parameter yang apakah harus dilakukan berkali. Kemudian agar banyak data
agar dapat banyak data, misalnya kita melakukan pengukuran jumlah kloroplas dalam sel penjaga stomata dalam penelitian mengenai kekeringan yang mana literatur di parameter itu tidak dilakukan. Ya, jadi tentu apa namanya itu, tentu untuk establish konsensus ya, misalnya kita ingin mengukur respon suatu tanaman atau varietas atau spesies terhadap stres kekeringan misalnya ya. Nah, itu kita lakukanlah eksperimen kan, tentu menjawab itu. Yang satu tentu ya kita amati model tanam yang kita uji antara diberi stres dengan tidak misalnya kan. Terus kemudian kita tentu yang paling mudah, yang paling relevan juga kita lihat apakah rasanya misalnya berubah misalnya kan. Nah, kemudian ada beberapa perubahan lain yang berkaitan dengan biomasa atau yang mensupport biomasa tadi. Nah, pendekatan pertama itu saya katakan kita tidak perlu merecord 20-30 peubah, cukup peubah apa yang relevan dengan biomasa dan kemudian dengan respon kekeringan tadi kan, ya, yang kita catat mungkin bisa menghasilkan 2-3 tabel misalnya. Satu eksperimen yang kita lakukan. Eksperimen yang lain barangkali kita lakukan dengan pendekatan yang berbeda. Yang physiological responnya, apakah ada peningkatan katakan protein produk tertentu yang terjadi ketika tanaman itu terekspos dengan kondisi kekeringan ya. Tentu kita kan membandingkan model tanaman yang satu mungkin toleransi terhadap kekeringan, yang lain mungkin medium, yang lain mungkin sensitif gitu kan, dalam eksperimen yang kita bangun. Tadi juga terkait dengan biomasa juga mungkin kita mengukur perubahan yang terjadi pada tanaman yang masuk kategori sensitif, masuk kategori masuk kategori medium tolerance dan masuk yang toleran kan gitu ya, supaya nanti ada perbandingan yang kita buat terkait dengan pengamatan yang kita lakukan. Nah, dari situ kita mendapatkan satu set data terkait dengan biomasa misalnya kan. Nah, pertanyaannya apakah sampai ke detail itu sel kloroplas penjaga ya? Ya silakan saja kalau memang Anda ingin menunjukkan ke situ. Tapi kan berarti nanti Anda mesti menunjukkan kontribusi dari sel penjaga dengan bagian-bagian lain dari yang bukan sel penjaga, itu tentu kan akan maksud saya hasil akhir biomasa tentu tidak cukup kalau hanya dikontribusikan oleh kandungan klorofil dari sel penjaga kan, sel penjaga stomata ya, relatif terhadap jaringan dari seluruh daun misalnya ya. Nah, sehingga justifikasi Anda karena orang tidak pernah mengamati kandungan klorofil penjaga terkait dengan respon kekeringan tadi bisa jadi justified, bisa juga tidak. Dalam artian begini, memang orang tahu bahwa katakanlah pengukuran jumlah kloroplas dalam sel penjaga itu tidak akan merupakan major contributor bagi biomass production ketika kita mengevaluasi respon terhadap kekeringan. Makanya tidak ada seorang pun yang memperhatikan hal itu. Bisa jadi begitu kan. Nah, oleh karena itu Anda ketika Anda melakukan pengamatan itu dan kemudian ingin menjustifikasi bahwa kloroplas stomatal konten itu menjadi faktor penentu bagi kekeringan, ya orang ketawa saja, ngapain Anda melakukan itu, padahal orang lain sudah tahu bahwa itu tidak akan berhubungan dengan ini. Ya, itu bisa jadi mengapa orang lain tidak melakukan itu karena mereka sudah tahu bahwa kontribusi
dari itu bisa menjadi penyebab demikian. Makanya kalau Anda melakukan hal itu, ya bisa jadi Anda tidak membuat finding yang nanti ingin misalnya. Nah, jika Anda ingin menjadikan itu seakan bahwa ternyata kandungan kloroplas dalam sel daun guard cell pada stomata itu berperanan penting dalam kaitannya dengan respon, maka Anda mesti membuat suatu justifikasi dengan melihat lebih dalam pada bagian sel penjaga itu. Misalnya Anda buat apakah bagaimana dengan yang bukan di sel penjaga, misalnya apakah dalam kondisi yang resisten, yang toleransi terhadap kekeringan itu ada kontribusi yang sangat signifikan bagi kloroplas konten di dalam sel penjaga misalnya, ataukah Anda bisa kontraskan antara yang toleran dengan yang tidak, dalam konteks itu tadi, bahwa ternyata yang toleran itu mempunyai kontribusi 10 kali lipat dibanding yang sensitif misalnya pada kondisi stres kekeringan. Nah, ini kan bisa menjadi justifikasi baru bahwa yang lain itu tidak memperhatikan itu, tetapi Anda melakukan eksperimen yang bukan hanya mengukur jumlah kloroplasnya, tetapi juga Anda tindak lanjuti dengan proses physiological maupun biochemical yang ada pada sel penjaga stomata itu, ya, yang ternyata dari finding Anda itu mempunyai kontribusi besar ketika dalam kondisi stres kekeringan. Nah, itu sebagai eksperimen yang kedua, kan gitu. Jadi Anda mensupport kepada finding eksperimen yang pertama tadi, yang prinsipnya itu kita mengukur biomass dan mengukur jumlah kloroplas pada itu. Nah, ditindaklanjuti dengan physiological maupun biochemical studies untuk menjawab pentingnya kloroplas, jumlah kloroplas yang ada di penjaga tadi terkait dengan misalnya net fotosintesis atau apa yang lain. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi mungkin Anda buat molecular fluid menjawab hal itu, kan? Buat finding Anda itu justified physiologically, biochemically, dan juga bisa justified secara molekular biologinya, dan semua itu mendukung bahwa biomass yang kita lihat pada tanaman tolerance itu lebih tinggi pada kondisi stres dibandingkan tanaman yang medium ataupun yang sensitif pada kondisi stres, gitu kan. Sedangkan yang di kondisi optimum semuanya sama misalnya gitu. Nah, itu baru ada maknanya. Tetapi kalau Anda hanya mengukur sel penjaga kloroplasnya berapa pada tanaman stres, pada tanaman yang non stres, pada tanaman yang toleran versus pada tanaman yang sensitif, terus kemudian Anda hubungkan langsung dengan biomass-nya sekian-sekian, ya, kemudian Anda mengklaim bahwa itu sebagai new finding karena orang lain belum pernah menghubungkan hal itu, ya tentu masih banyak gap yang Anda lewati untuk bisa menjustifikasi kesimpulan yang Anda buat terkait dengan hal itu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi penyebab mengapa misalnya nanti publikasi Anda itu Anda klaim untuk jurnal internasional, ya bisa jadi nanti menjadi pertanyaan bagi reviewer yang menghandle naskah yang Anda buat nanti. Kalau hanya sekedar satu eksperimen, Anda mengamati di lapangan atau di kondisi kontrol, yang satu piringan, yang satu tidak, yang satu toleran, yang satu tidak, yang satu Anda amati biomass plus nanti ada pengamatan kandungan kloroplas dari sel penjaga. Tidak cukup hanya itu, maksud saya harus Anda dekati juga dengan support biochemical dan
katakanlah physiological process yang mungkin menjustifikasi mengapa kalau kloroplas di dalam sel penjaganya banyak, dia menjadi lebih toleransi dibanding kalau yang sedikit dia menjadi sensitif, begitu kan? Bisa jadi ini apa namanya itu ada hubungannya dengan hal itu. Nah, baru ketika itu kemungkinan Anda akan bisa mengklaim tadi itu pendekatan komprehensif dan bukan hanya pendekatan yang comprehensive approach, bukan hanya data pendekatan yang komprehensif, bukan data komprehensif, gitu kan? Yang ini apa namanya itu, yang terjadi demikian. Ya, jadi itu komentar saya ya. Tentu Anda boleh agree, boleh tidak ya. Tetapi menurut saya, seandainya dengan mengukur jumlah kloroplas itu hanya biomass saja, ya, hanya di situ, berarti dia masih pendekatan yang pertama, belum ada justifikasi comprehensive approach yang Anda gunakan ya, meskipun Anda mengklaim ini kan saya yang baru pertama kali mengamati itu, yang lainnya tidak. Bisa jadi orang lain tidak mengamati itu karena mereka sudah paham bahwa itu nggak ada dampak terhadap yang ini, terhadap yang diamati gitu ya, sehingga ngapain repot-repot membuat pengamatan hal itu kalau kita sudah bisa menduga dia mestinya tidak ada sebab akibat dengan apa yang kita sedang teliti misalnya. Kemudian ada pertanyaan apa namanya itu dari Mas Agus Andi Agus Sayono ya, pada skenario 1 komprehensif data, contohnya pada penelitian apa? Nah, ini nanti di akhir dari presentasi saya akan tunjukkan yang dimaksud dengan komprehensif data atau komprehensif approach tadi itu seperti apa. Nanti kita akan lihat di slide-slide yang belakangan ya. Jadi nanti saya tidak jawab dulu sekarang, nanti saya tunjukkan ke Anda yang poin itu mana ya kita ini kan. Untuk Mbak Asri Cahaya, kalau Anda masih belum puas dengan jawaban saya, boleh meng-counter dengan pertanyaan lagi ya, silakan kalau memang diperlukan ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab ya saya akan sampaikan jujur saja, saya tidak bisa menjawab, tapi kalau saya masih bisa mendapatkan penjelasan, nanti saya akan berikan penjelasan lebih lanjut. Oke, yang ke pertanyaan yang ketiga itu dari Mas Bayu Pramono Wibowo ya. Oke. Jadi selain pendekatan komprehensif data dan komprehensif approach, menurut pengalaman saya itu untuk lolos jurnal Q1, 2, 3, bagaimana caranya agar mengetahui skop dan kedalaman jurnal tersebut agar artikel kita bisa lolos. Nah ini, jadi ini penting juga, bagus satu pertanyaannya. Jadi saya selalu dalam kaitannya dengan meminimalisir kemungkinan ditolak, itu ada beberapa tahapan yang saya lakukan ya. Ini hanya sharing pengalaman aja. Yang pertama kita harus memastikan bahwa skop ya, skop dari jurnal dengan topik yang kita teliti ya, karena kan kita meneliti suatu kita melakukan penelitian dengan suatu tujuan tertentu ya, dengan pendekatan tertentu. Maka berdasarkan tujuan tertentu dan pendekatan tertentu yang kita lakukan, itu kita mesti mencocokkan apakah tanaman, apakah tujuan penelitian, ataukah skop topik penelitian yang kita lakukan itu masuk dalam skop dari jurnal target yang kita inginkan atau tidak. Nah, kalau itu jawabannya ya, maka kita bisa mentargetkan jurnal tersebut sebagai jurnal target untuk mensubmit manuskrip kita. Ya, jadi itu pertama kita lihat dulu skop jurnalnya dengan aspek penelitian yang kita lakukan itu kira-kira ada irisan tidak, ada irisan dari topik yang kita lakukan dan skop dari jurnalnya. Kalau skop dari jurnal itu setiap jurnal ilmiah internasional pasti menyampaikan bahwa jurnal ini menerima manuskrip untuk bidang ini atau aspek penelitian ini.
Nah, itu mereka secara terbuka akan sampaikan ya di dalam ini, di dalam website dari jurnalnya. Ya. Nah, kalau kita, berdasarkan evaluasi kita lihat, oh ini masuk ada irisan dari skopnya jurnal dengan topik penelitian kita, maka itu bisa dijadikan sebagai target dari jurnal kita. Ya. Tetapi kalau jelas-jelas dari apa namanya itu skop jurnal dengan topik yang kita kerjakan itu tidak ada irisan di sana, maka sebaiknya jangan disubmit ke situ, jangan disubmit ke jurnal target itu. Karena apa? Karena ketika kita mensubmit manuskrip di topik A, sedangkan skop jurnal itu bicara tentang topik B, BCDE, ya kita aspeknya A, maka otomatis begitu kita submit, besok kita dapat surat dari editor bahwa mohon maaf skop dari jurnal apa namanya itu manuskrip yang Anda submit itu ada di luar skop dari jurnal yang kita kelola, misalnya gitu. Ya ini apa namanya itu terjadi ya, saya baru saja mengalami belum sampai 10 hari yang lalu mendapatkan jawaban seperti itu, bahwa naskah yang kita submit itu jatuh di luar skop yang menjadi bahan yang ditentukan oleh jurnal tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya submission kita diproses kelihatannya bagus oleh handling editornya karena apa namanya mungkin topiknya juga relevan, tetapi begitu dicek lebih detail lagi, oh ternyata biasanya kita sudah submit, mereka sudah acknowledge bahwa submission sudah ada di tangan mereka, kemudian karena format segala macam udah oke, maka dapat nomor manuskrip biasanya. Jadi kita diberi nomor manuskrip itu sebagai nomor bla 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 bla. Nah, kemudian dilakukan evaluasi oleh apa namanya itu handling editornya ya, sesuai dengan topik yang kita teliti itu kan. Ternyata setelah dilihat di handling editor, dia langsung bisa melihat, oh ini walaupun sebagus apapun manuskrip itu dan desain eksperimennya, tetapi karena di luar skop dari jurnal, otomatis dia langsung kirim balik bahwa mohon maaf, manuskrip Anda tidak bisa diproses lebih lanjut karena di luar skop yang kita terima untuk jurnal tersebut. Ya, nah jadi meskipun kita comprehensive approach, tapi kalau milih jurnalnya nggak pas ya tentu akan menyebabkan rejection ya. Kemudian setelah kita masuk di dalam scope, tadi kan pertanyaannya berkaitan dengan scope dan kedalaman ya. Nah, scope-nya sudah masuk, maka hal yang perlu kita lakukan berikutnya adalah melakukan benchmarking. Melakukan benchmarking dengan manuskrip-manuskrip yang serumpun dengan manuskrip itu, dengan topik penelitian dari manuskrip kita, dan kemudian melihat kita pelajari ini topik ini ternyata sudah terbit di jurnal itu. Terus kemudian kita lihat bagaimana eksperimental design dan setup eksperimentalnya dari manuskrip yang sudah terbit tadi. Tentu manuskripnya mungkin crop-nya beda atau apa namanya itu patogennya beda. Kalau ini kita bicara tentang patogen, atau crop-nya beda, stresnya beda, mungkin ya kita stres biotik panas misalnya, ini yang sudah publish stres abiotik, stres abiotik panas misalnya, yang satu stres abiotik terkait dengan misalnya kekeringan atau freezing atau apa yang lain. Nah, kemudian yang saya maksud dengan benchmarking itu adalah melihat di antara artikel yang relevan dengan kita punya itu bagaimana mereka men-setting eksperimen. Contoh population-nya berapa ya,
oh dia ternyata hanya memakai populasi 10 tanaman misalnya ya. Kita padahal di tempat saya itu saya pakai 100 tanaman. Nah, tentu ini kan kita ketika kita benchmark kita ada lebih tinggi posisinya kan, berarti aman gitu kan. Tapi kalau sebaliknya mereka ini dalam evaluasi mereka mengevaluasi 100 macam 100 member individu yang kita punya hanya 10, tentu kita ada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Siapa tahu itu menjadi faktor penentu mengapa mengapa naskah tersebut publish gitu kan. Kemudian terkait dengan misalnya kita bicara dengan molekular marker untuk itu, markernya berapa yang mereka teliti? Oh ternyata dia hanya mengembangkan evaluasi untuk 20 locus. Ya. Nah, kita sudah 100 locus, ya tentu kita dalam posisi yang lebih baik. Ya. Nah, di situ jadi mengetahui kedalaman dari jurnalnya itu dengan jurnal kita lakukan benchmarking terhadap naskah-naskah yang relevan dengan naskah kita, tetapi yang sudah terbit di jurnal itu membantu kita untuk mengevaluasi apakah kira-kira kalau saya lanjutkan submission itu nanti bisa diterima di atau tidak. Ya, jadi benchmarking tadi akan membantu kita menimbang kira-kira ini cocok, skopnya sudah masuk, tapi cocok nggak untuk itu. Khawatirnya nanti kalau ada syarat minimal untuk tadi eksperimental desainnya, kemudian population yang dianalisis, marker loci yang dievaluasi dan sebagainya itu kalau kita benchmarking ternyata kita lebih tinggi, ya tentu kita akan dalam kondisi yang aman kan. Tapi kalau kita lebih rendah, tentu kita akan menjadi masalah. Gitu ya. Nah itu yang barangkali menjawab kedalaman jurnal tersebut. Kita benchmark dengan yang sudah publish di jurnal itu. Kalau kita ada di atasnya, besar kemungkinan akan lolos. Kalau kita di bawahnya, tentu kita harus mengevaluasi lagi apakah kira-kira berani nggak memasukkan situ. Kalau tidak, ya mungkin lebih baik di hold dan kemudian ditambahkan eksperimen yang di atas diinginkan atau ya tidak usah ke sana tapi kita cari jurnal lain yang mungkin requirement-nya masih sesuai dengan yang kita lakukan tanpa harus menambah eksperimen atau data yang kita punya. Jadi itu barangkali mungkin membantu untuk secara praktis menjawab bagaimana kita mengecek kedalaman dari jurnal tersebut ya dengan cara tadi kita benchmark saja dengan apa yang sudah terpublikasikan di sana. Jadi kita bisa mengukur apa kira-kira cocok atau tidak. Baik, itu yang sempat ada di chat box. Jadi saya akan lanjutkan dulu. Nah, tadi sudah sampai sini ya, apa namanya itu yang kita lakukan. Jadi berikutnya Nah, ini yang juga berkaitan dengan tadi perlu diperhatikan itu terkait dengan ini kemana Anda menchannelkan manuskrip Anda. Jadi ini kaitannya dengan predatory journal ya. Jadi barangkali karena pressure untuk mempublish itu seringkali terjadi pada kita semua dan itu akhirnya membuat kita berpikir mencari jalan mudah untuk mempublish data yang kita punya itu di jurnal-jurnal yang kadang-kadang kita pertanyakan. Jadi saya menyampaikan bahwa mempublish suatu penelitian itu sebenarnya ada cara yang sangat mudah, yaitu dengan mencari jurnal predatory. Ya, ini maksud saya menerbitkan penelitian di jurnal internasional ya. Itu ada cara yang sangat mudah, yaitu cari aja predatory jurnal, dan ini kadang-kadang nggak kita cari, itu malah mengirimkan email pada kita, dan kemudian menawarkan hal-hal yang barangkali menarik untuk kita kerjakan ya. Misalnya, silakan submit manuskrip nanti dalam waktu 2 hari dari submission itu pasti sudah terbit. Nah ini kan menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan jangan sampai nanti kita terjebak dengan hal-hal seperti itu. Nah
Setelah kita submit, kita biasanya akan diminta untuk membayar artikel processing fee, dan kemudian setelah kita bayar, kita bisa mendapatkan manuskrip kita terpublikasikan di jurnal predatory. Nah, ini kadang-kadang menjadi tantangan yang seringkali harus kita hadapi ketika misalnya mahasiswa S3, S2 dihadapkan pada ini, saya kalau nggak lulus semester ini berarti nanti akan DO, atau kalau tidak lulus semester ini saya akan mesti membayar SPP sendiri karena beasiswa sudah habis. Atau kalau saya nggak lulus semester ini mungkin ya artinya karena memang dari sejak awal membayar SPP sendiri berarti saya akan menambah lagi biaya yang harus saya siapkan dari kantong sendiri untuk menyelesaikan studinya. Ya. Nah, pressure yang terjadi itu seringkali menggoda kita untuk menerima tawaran di predatory journal tadi itu. Ya. Nah, tentu alternatifnya tidak semudah yang pertama itu, kita mengikuti saja prosedur untuk mempublikasikan jurnal yang kita buat itu di manuskrip yang kita buat itu di jurnal yang berreputasi internasional, dan tentu ini mesti diidentifikasi mana yang kita inginkan, ya. Kemudian tentu karena ini bukan predatory journal, ya kita mesti mengikuti prosedur yang kadang-kadang bagi sejumlah orang tertentu membingungkan, dan kadang-kadang jalurnya itu panjang, kita tidak bisa melihat kapan ini akan berakhir, bahkan beberapa orang menganggap sebagai jalur yang sulit untuk dilakukan. Itu wajar saja ya. Tetapi kalau jalan yang membingungkan, yang panjang, yang sulit tadi bisa dilewati, maka kita bisa mempublish manuskrip kita itu di jurnal ilmiah internasional yang berreputasi ya. Jadi ada rewardnya di situ bahwa jurnal yang terbit itu jurnal yang berreputasi. Kalau yang tadi mudah tapi terbitnya itu di jurnal yang kita bilang sebagai predatory. Nah, mengapa tidak saya sarankan Anda mengambil rute yang pertama meskipun sangat mudah dilakukan? Ya, karena saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga pada teman-teman yang ada di mata kuliah ini bahwa menulis publikasi itu mirip dengan menulis sejarah dari scientific life masing-masing. Ya. Jadi kalau Anda menulis publikasi itu sebetulnya Anda menulis bagian dari sejarah scientific life Anda. Gitu. Ya, jadi jangan dianggap sembarangan bahwa publikasi Anda itu merupakan bagian dari sejarah kehidupan ilmiah Anda. Ya. Oleh karena itu kalau Anda mempunyai banyak publikasi yang ya terbitnya itu di jurnal-jurnal yang questionable, dalam hal ini predatory journal tadi, maka Anda ibaratnya itu melaburkan warna yang kurang enak dilihat dalam sejarah kehidupan ilmiah Anda sendiri, gitu kan. Jadi itu di antara warna yang indah-indah yang Anda sudah laburkan di katakanlah kanvas kehidupan ilmiah Anda itu, Anda mencoret-coretkan warna yang kurang tepat di dalam kanvas tadi itu, ya, dengan melakukan publikasi di jurnal predatory. Ya. Nah, intinya sebetulnya konsensus yang sekarang ini kita bangun adalah kalau Anda mempublish di jurnal predatory, maka Anda sama saja dengan mendowngrade scientific reputation Anda. Ya, jadi Anda reputasi Anda itu Anda turunkan sendiri tingkatannya dengan Anda seringnya membuat publikasi di jurnal ilmiah yang predatory tadi. Tentu kita tidak ingin melakukan yang demikian, tentu kita ingin mengangkat istilahnya itu reputasi ilmiah kita, ya semakin lama mestinya harusnya semakin tinggi gitu kan, dengan mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita itu di luar jurnal yang masuk kategori predatory tadi itu. Nah,
sebaliknya mengapa justru Anda harus mempublikasikan di jurnal yang berreputasi, ya. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa mungkin itu sulit, mungkin itu membingungkan, mungkin itu perlu waktu yang panjang, tapi itu harus dilakukan atau sebaiknya dilakukan. Karena kalau Anda mempublish hasil penelitian itu di respective journal, maka juga Anda mempunyai history of your life, your scientific life juga akan respected juga. Sejalan dengan apa yang Anda lakukan itu. Dan sebetulnya jurnal-jurnal berreputasi itu juga tidak kalah banyak dengan jurnal predatory. Artinya alternatif memilih jurnal yang respectable tadi itu juga sebetulnya sangat banyak, sangat bervariasi. Tinggal Anda memang mesti memilah dan memilih yang baik dari itu ya. Nah, sehingga harapan saya ya silakan desain eksperimen dengan baik, kemudian pilih jurnal yang berreputasi untuk mensubmit hasil penelitian yang Anda lakukan. Jangan menggunakan pendekatan shortcut ya, jangan mencari jalan pintas untuk mempublikasikan hasil penelitian Anda. Ya walaupun jelek penelitiannya, tapi usahakan jangan mengambil rute predatory journal ya. Atau sebaliknya Anda penelitiannya sangat bagus, malah ditulis di predatory journal, itu tentu akan rugi dua kali ya. Oke, ini sekedar contoh aja. Jadi tahun 2013 itu ada lebih dari 29.000 jurnal berreputasi. Nah, sekarang mungkin lebih banyak lagi ya ininya. Sehingga pilihan itu sebenarnya banyak, tinggal Anda menentukan saja mana yang kira-kira relevan dengan manuskrip yang Anda siapkan. Jangan nyerah dengan tadi itu tawaran-tawaran jurnal yang predatory tadi, karena alternatif yang jurnal berreputasi pun juga tidak kalah sedikit ya, sehingga Anda bisa memilih dari itu. Dan mereka itu mencari manuskrip, artinya pengelola-pengelola jurnal itu memang memerlukan manuskrip dari peneliti gitu kan. Sehingga kalau Anda sudah diberi kesempatan, kenapa tidak mencoba ke yang ini, yang berreputasi daripada kita mencoba ke yang predatory, toh kesulitan menulisnya juga sama. Artinya kita tetap harus menulis dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Tentu kalau kita bisa berhasil di publikasi di jurnal berreputasi beda kan dalam hal ini. Oke, memang dalam kaitannya dengan menulis berreputasi tadi memang mengikuti jalur yang ada, yaitu adanya peer review dan reviewer. Ya. Jadi kita harus deal dengan itu, ya, harus menghadapi ya bahwa menulis publikasi di jurnal ilmiah internasional berreputasi itu bisa jadi bagi beberapa orang merupakan perjalanan ke tempat yang kita tidak familiar, tidak tahu, tidak memahami dan sebagainya, sehingga bisa menimbulkan kebingungan, bisa menimbulkan keputusasaan, bisa menimbulkan hal-hal negatif yang lain ya. Tetapi jangan kemudian menganggap itu sebagai hal terakhir yang Anda ingin hadapi dan kemudian mengambil jalur pintas menggunakan publikasi yang penerbit-penerbit yang predatory dengan jurnal-jurnal yang predatory dan Anda kirimkan ke sana ya. Lebih baik kita menghadapi peer review, menghadapi reviewer yang memberikan masukan-masukan secara konstruktif untuk kita ya. Tentu kita juga tidak ingin membuang waktu mereka yang kadang-kadang juga sama sibuknya dengan kita atau bahkan lebih sibuk, sehingga dengan dengan penyusunan manuskrip yang kita buat itu kita mesti menarik perhatian mereka dalam hal yang positif. Jadi peer reviewer dan reviewer itu mau tidak mau pasti akan menghandle manuskrip kita dan kita ingin lolos dari review mereka ya. Makanya ada hal-hal yang kalau bisa menarik perhatian mereka itu akan membuat
naskah kita diperhatikan, tetapi tentu menarik perhatiannya itu harus dalam hal yang positif ya. Jadi jangan menarik perhatian dalam hal negatif. Kalau menarik perhatian dalam hal negatif tentu akan menyebabkan naskah kita di-reject ya. Yang positif tentu dia membuat si reviewer tertarik untuk membaca lebih lanjut dan akhirnya membuat persetujuan untuk diteliti ya, untuk disetujui dipublikasikan. Ya. Tadi beberapa catatan yang perlu diperhatikan kalau Anda mau menulis publikasi. Ya. Yang berikut adalah yang terkait dengan publikasi ilmiah. Ini karena pengalaman dari minggu lalu, toh nanti sampai menjelang asar tidak dipakai, jadi saya akan isi sampai menjelang asar atau sampai ini habis, mana yang lebih dulu saya inikan, sehingga nanti Bu Yudi bisa mengisi setelah asarnya. Yang berikutnya saya akan jelaskan beberapa tips dan tips yang berkaitan dengan publikasi ilmiah ini. Dan biasanya saya selalu ingatkan sebelum Anda menulis manuskrip itu coba perhatikan hal-hal berikut ya. Yang jelas yang perlu diperhatikan pertama itu bahwa menulis publikasi itu tidak ada jalan pintasnya. Jadi kalau Anda nyari-nyari jalan pintas untuk penulisan publikasi itu Anda pasti akan gagal. Ya, yang harus kita lihat jalur yang ada itu kita lewati aja sedikit-sedikit, ujung lama-lama kita pasti akan sampai di ujungnya. Apalagi Anda mau ikut-ikutan dengan saya, ya, dalam artian saya membuat publikasi internasional pertama itu tahun 89, ya atau 2000 berapa gitu ya. Nah, jadi saya sebagai foreign student di US waktu itu tentu sangat berat menghadapi itu bagaimana di tempat yang bahasa Inggris itu kita juga pas-pasan, kemudian harus mengikuti proses di sana, di akhir dari S2 itu kita mesti menulis jurnal publikasi, jurnal ilmiah berbahasa Inggris kan. Tentu saya berpikir ya ada gitu kan kalimat atau tindakan yang bisa membantu saya. Misalnya di sebelah kiri saya ini ada tumpukan data-data penelitian saya ya. Kemudian saya ucapkan kalimat atau ucapan itu ya, kemudian sekejap di sebelah kanan saya berubah yang tadinya kosong itu ada setumpuk manuskrip yang sudah siap untuk disubmit ke ini ke jurnal. Nah, jadi misalnya bisa saya ada data di kiri, di kanan kosong, saya bilang simsalabim gitu ya, atau abrakadabra. Data saya di kiri itu langsung berpindah muncul sebagai manuskrip di sebelah kanan yang siap untuk disubmit menjadi publikasi. Nah, tentu kalau ada kan waktu itu saya akan sangat terbantu sekali. Tetapi sayangnya dari dulu tahun 89 sampai sekarang itu saya cari kalimat seperti itu tidak ketemu. Artinya akhirnya saya simpulkan bahwa memang tidak ada shortcut untuk membuat manuskrip publikasi ilmiah internasional. Tidak ada simsalabim, tidak ada abrakadabra. Yang ada adalah kita mesti mengikuti jalur yang harus kita ikuti agar manuskrip kita itu bisa terpublikasikan di jurnal ilmiah internasional. Maka jangan ikut-ikut saya, nggak usah nyari-nyari itu kalimat-kalimat seperti itu atau cara-cara seperti itu. Ikuti saja prosedur baku bagaimana kita menulis publikasi ilmiah internasional, lakukan eksperimen yang baik, kemudian akhiri dengan penulisan yang baik supaya naskah Anda bisa terbit di jurnal internasional. Adapun tentang tips, barangkali saya tidak bisa menawarkan banyak, tetapi kalau pun hanya satu tips atau trik yang ditawarkan itu ternyata bisa membantu membuat jurnal kita terpublikasi, maka itu sudah cukup, nggak perlu mengoleksi ribuan trik atau ribuan tips untuk bisa membuat naskah kita terbit di jurnal internasional ya. Cukup satu strategi, asalkan itu bisa membantu, maka itu bisa dijadikan sebagai andalan kita ya. Nah, yang perlu diingat adalah kita perlu mengawali dengan
penelitian yang baik dan komprehensif, baru kita bisa mendapatkan manuskrip itu insya Allah lebih besar kemungkinan terpublikasi di dalam ini apa namanya itu jurnal ilmiah internasional. Nah, yang saya ingin share di sini tips dan triknya ada ya mungkin 4 barangkali ya yang saya ini kan mungkin bisa diambil mana yang kira-kira cocok dan kemudian dijadikan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dengan penulisan publikasi ilmiah internasional. Yang pertama itu jawaban dari ready or not balancing list before writing your manuscript. Jadi kita selalu mengevaluasi mana yang apa namanya itu ada, apakah berat ke kiri atau berat ke kanan. Nanti itu membantu kita untuk menentukan apakah sudah siap kita submit atau belum. Mencari hot topic dan menuliskan hot topic itu dalam manuskrip yang Anda buat. Yang ketiga, perlu mengerjakan riset dengan benar dan juga memilih jurnal yang cocok dengan manuskrip kita tadi. Ini yang sudah saya komentari sebelumnya. Dan yang ketiga, power of new technology. Jadi yang itu juga membantu kita membuat manuskrip yang akan bisa publishable, tetapi di sisi lain kadang-kadang kita dibatasi oleh resource yang ada. Ya. Jadi kita lihat yang dimaksud dengan balancing list ini adalah cara gampang untuk kita memonitor kira-kira manuskrip kita sudah siap dipublish atau tidak. Jadi kalau Anda bisa menjawab berdasarkan yang Anda lakukan itu apakah dia penelitian itu sebetulnya penelitian yang outdated ya atau merupakan duplikasi dari penelitian yang sudah dipublish atau penelitian yang mungkin penyimpulannya itu salah ya. Jadi mana di antara 3 ini yang ada dalam tulisan Anda, maka kalau ada salah satu dari 3 hal ini berarti kemungkinan manuskrip Anda itu ada bobotannya ada di sebelah kiri. Berarti bisa disimpulkan bahwa manuskrip Anda itu tidak siap untuk di-submit sebagai manuskrip untuk dipublikasikan di jurnal internasional karena kondisi itu membuat naskah Anda itu menjadi tidak menarik secara saintifik. Yang sisi yang lain itu adalah bahwa Anda itu meneliti sesuatu yang original, hasil maupun metodenya. Kemudian masuk kategori bukan publikasi ada significant enhancement dari manuskrip yang sudah dipublish, atau kalau Anda membuat review, ya review yang up to date, yang sesuai dengan bidang penelitian Anda. Kalau salah satu atau lebih dari sisi yang sebelah kanan itu ada di dalam manuskrip Anda, maka Anda siap untuk mensubmit jurnal tadi, dan ini biasanya akan memperbesar kemungkinan untuk bisa dipublish di jurnal internasional. Karena apa? Karena manuskrip itu harus original, baik metode atau hasilnya, atau paling tidak walaupun tidak original dalam arti belum pernah dipublish orang, itu ada significant enhancement, dan biasanya itu yang kita itu ada di poin 2 ini. Kalau original, result, method itu barangkali sulit ya untuk kita kerjakan di Indonesia ya. Kita biasanya hanya membuat significant enhancement saja. Untuk review, nah ini kan biasanya kalau mahasiswa S2, S3 itu bukan dalam posisi sebagai pembuat review karena penelitian Anda masih terbatas. Kalau di jurnal internasional, penulis review memang dia sudah banyak meneliti tentang subjek itu, bukan hanya banyak membaca, tetapi memang penelitian dia banyak di situ sehingga dia direcognize sebagai ahli di bidang itu dan diminta untuk membuat review tentang subjek atau bidang itu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan finding hot topic, ya. Ini yang bagi kita sebagai readers ya, hot topic itu seringkali ditemukan di bagian discussion. Jadi kalau Anda
membaca publikasi orang lain maksud saya, itu jangan fokus pada introduction dan metode dan hasil barangkali, tetapi coba send bagian discussion ya. Karena Anda akan bisa menemukan topik-topik penelitian yang bisa dilanjutkan dengan melihat di bagian discussion itu ya. Nah, biasanya kalau penelitian Anda itu merupakan hot topic, merupakan hal yang diangkat oleh peneliti sebelumnya di dalam discussion untuk ditindaklanjuti, itu biasanya akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan publikasinya. Ya. Nah, sehingga sebaiknya Anda sebelum melakukan penelitian itu banyak membaca hot topic atau mencari hot topic di dalam discussion section dari manuskrip yang telah terbit sebelumnya. Kemudian biasanya mereka akan menyampaikan gaps dari penelitian itu atau diskrepansi kekurangannya dari penelitian yang ada itu. Nah, gap dan diskrepansi yang disebutkan oleh peneliti dalam discussion section itu adalah hot topic yang bisa ditindaklanjuti dalam penelitian yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian juga dengan melihat hot topic itu kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai significant enhancement dari publish manuskrip yang sudah ada di jurnal itu. Ya. Nah, caranya membuat significant enhancement itu adalah menindaklanjuti hot topic yang ditawarkan oleh peneliti dalam publikasi yang biasanya ditulis di bagian discussion itu. Nah, sedangkan kalau kita melakukan penelitian itu yang memang belum pernah diteliti sebelumnya, ini juga merupakan hot topic. Tapi ya untuk sekarang ini kalau orang Indonesia bisa bercocok tanam di bulan, barangkali ya itu akan menjadi satu original work kan. Tapi kalau kita bercocok tanam di Indonesia, di mana atau di bagian mana dunia ini, barangkali masih mungkin orang lain sudah pernah melakukan gitu kan, sehingga yang kita lakukan hanya bisa membuat significant enhancement itu, tidak perlu harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Yang penting ada significant enhancement dari apa yang dilakukan oleh orang lain sehingga kita berkontribusi dalam hal tertentu ya. Kemudian ketika kita melakukan membaca penelitian orang lain, hot topicnya itu kita lihat di bagian discussion. Sebaliknya ketika kita melakukan penulisan penelitian kita ya, dan kemudian akan submit manuskrip itu, maka hot topic yang sudah kita catat sebagai dasar melakukan penelitian tadi itu harus kita ungkap di bagian introduction-nya. Jadi biasanya kan Anda sering ditanya state of the art status ya. Nah, itu adalah state of the art status itu artinya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu apa saja, dan kemudian hot topic-nya itu adalah diskrepansi atau gap ataupun hal-hal yang disarankan oleh peneliti yang mempublish itu untuk ditindaklanjuti. Nah, itu adalah state of the art-nya. Ya, maksudnya state of the art yang harus kita angkat di dalam discussion diikuti dengan hot topic yang kita angkat dari discussion itu ya. Nah, kemudian di dalam introduction juga perlu diindikasikan significant enhancement apa yang Anda dengan penelitian yang sudah terbit sebelumnya. Ya. Kemudian kalau Anda bisa menunjukkan misalnya metodenya menjadi lebih efisien dibandingkan yang dipublish orang, tentu itu menjadi sesuatu yang juga hot topic yang bisa menggaransi penelitian Anda itu bisa dipublish.